Bapak Ibu, Saudara-saudari, terima salam kasih dalam Dhamma, Sotihotu, Namo Buddhaya. Dengan saya Biku Ugaseno, Bapak Ibu, Saudara-saudari, saya ingin menyampaikan tentang cermin kehidupan. Manusia tentunya harus belajar seperti cermin, yang dimana cermin bisa memantulkan bayangan diri kita yang jernih dan bersih. Bagaimana pemantulan daripada cermin yang jernih dan bersih dari perwujudan kita? Tentunya cermin tersebut tidak boleh retak, cermin tersebut tidak boleh kotor, cermin itu harus tetap bersih. Sebaliknya, bagaimana cermin tidak bisa memantulkan bayangan cahaya perwujudan dari kita dengan jelas, karena cermin tersebut retak, cermin tersebut kotor. Bapak Ibu Saudara-saudari, tentunya bagaimana batin yang indah, batin yang bersih adalah batin yang berkualitas. Terbebas dari kekotoran batin, ibaratkan kekotoran batin itu adalah seperti debu. Tentunya secerca Dhamma ibaratkan seperti cermin yang memantulkan cahaya yang terang. Bagaimana rembulan yang bisa bersinar dengan terang apabila tidak ada awan hitam yang menutupinya. Bagaimana seseorang memiliki kualitas batin yang baik pada saat kekotoran batin telah dilenyapkan. Rembulan tidak akan bisa memancarkan cahayanya apabila awan hitam menutupinya. Demikian kekotoran batin akan menutupi pikiran seseorang, hati seseorang, maka seseorang itu akan lebih mudah emosi, tersinggung, marah, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana cerminan hidup ini kita banyak bercermin dengan kehidupan. Bagaimana kita bisa melihat duka, bahwa kehidupan ini memang penuh dengan sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa sekalian menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri. Tetapi belajar seperti cermin, bagaimana bisa melihat hal yang positif daripada duka. Kita tahu kehidupan ini tidak membahagiakan, kita tahu kehidupan ini merugikan, kita tahu kehidupan ini tidak memuaskan. Tapi bagaimana caranya kita tidak terpengaruh, kita tidak terkotori oleh suasana hati, suasana pikiran yang kacau. Kita harus berpijak kepada batin yang seimbang atau UPK. Kita berpijak pada pengetahuan yang sesungguhnya penuh dengan kebijaksanaan. Bagaimana kita juga bercermin dari kepada hidup ini adalah juga anicca, bahwa segala yang kita inginkan, segala planning, rencana yang sudah kita rencanakan, semua mengalami kegagalan pada saat kita dalam meniti kehidupan kita, meniti karir kita, apapun reputasi, profesi yang kita sandang mengalami kehancuran. Kita lihat pandemi corona atau adanya COVID-19 semacam ini, banyak sekali orang-orang dipecat, di PHK. Kita lihat banyak perusahaan yang gulung tikar. Kita banyak melihat segala fenomena yang tidak menyenangkan. Tapi apakah kita perlu menyalahkan siapa-siapa atau mungkin kita menyalahkan diri kita? Tetapi orang yang cerdas adalah orang yang selalu berpikir positif, melihat sesuatu adalah dengan realistis. Artinya apa? Memang segala kondisi yang kita alami saat ini, kita berbicara bahwa memang kehidupan tidak kekal adanya, segala yang terbentuk akan mengalami kehancuran. Bapak Ibu, kalau kita berpikir positif melihat anicca, bahwa segala sesuatu perubahan bukanlah masalah selama kita memiliki pandangan pengertian yang benar terhadap hakikat kehidupan ini. Bagaimana kita bercermin daripada anatta, bahwa kehidupan tanpa inti, kita tidak terpaku pada ego. Kadang-kadang manusia memiliki ego, melupakan segala-galanya, mengataskan dirinya sebagai sesuatu wow, sesuatu hal yang luar biasa. Sang Buddha juga mengatakan bahwa tidak sepatutnya seseorang itu marah dan benci mengharap orang lain celaka. Jangan kita melihat tubuh kita yang indah ini, tubuh kita ini adalah segala-galanya. Bahwa di dalam Wijaya Sutta, Sang Buddha juga menjelaskan, tubuh kita adalah sarangnya penyakit, tubuh kita adalah sarangnya kotoran. Tidak sepatutnya kita meninggikan diri kita dengan merendahkan orang lain, karena itu adalah merupakan bagian daripada ego yang harus dituntaskan. Bercerminlah kepada anicca, dukkha, dan anatta, maka Bapak Ibu akan bahagia. Bagaimana bisa bahagia? Tentunya bahagia bukan datang untuk dicari, tapi Bapak Ibu harus bisa menemukan kebahagiaan itu dari upaya yang Bapak Ibu lakukan. Upaya yang dilakukan, bagaimana caranya bercermin dalam kehidupan ini pun
Bapak Ibu harus memiliki itikat baik dalam hidup, bagaimana mempraktekkan, mengembangkan, dan gemar untuk berdana. Berdana salah satu cerminan bahwa kita hidup menjadi orang yang humble, yang rendah hati, yang mau berbagi. Berbagi bukan hanya karena ada maunya, tapi berbagi karena adanya pengetahuan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bercermin pada sila. Hidup manusia indah, memiliki estetika kalau seseorang memiliki akhlak moralitas yang bagus. Maka daripada itu, orang yang memiliki sila tidak cukup hanya sila saja, tapi seseorang harus memiliki rasa malu untuk berbuat jahat dan takut akan akibatnya. Dan selanjutnya bercerminlah pada samadhi, bahwa samadhi adalah sebagai bentuk konsentrasi untuk sebagai cerminan hidup manusia. Dan yang terakhir, hiduplah bijaksana juga sebagai cerminan hidup manusia yang seutuhnya. Sekian dan terima kasih.